Sekarang saya akan sampaikan materi haji supaya yang belum tahu coba tahu. Siapa tahu lalu Allah mengendaki untuk hadir di sana karena haji itu termasuk kan tamunya Allah. Dzuyufullah ya. Tamu-tamunya Allah. Jadi haji itu sebenarnya macamnya ada 3. Haji reguler, haji khusus, dan haji lupa saya. Furoda yang disebut dengan nama mujamalah. Ada 3 macam modelnya. Lah yang reguler ini yang menangani adalah pemerintah. Dalam hal ini mungkin sekarang ini ada perubahan lagi, nanti penyelenggara haji itu bukan Kemenak, tapi dialihkan kepada siapa saya lupa ini. Itu atas perintah Prabowo. Oke. Itu yang menangani itu nanti itu termasuk pemerintah, anggap pemerintah gitu aja. Lah pemerintah seperti itu tadi, lamanya seperti itu tadi. Itu pun atas kuota dari Arab Saudi. Nah kemudian ada namanya haji khusus. Haji khusus itu apa? Haji khusus itu pelayanannya lebih beda tapi lebih mahal harganya. Nah ini yang mengelola adalah travel itu yang dapat rekomendasi dari Arab Saudi. Jadi kuota itu akan dibagi menjadi 3. Diberikan kepada pemerintah yang haji reguler itu, kemudian haji khusus, dan yang ketiga adalah haji furoda itu tadi. Itu lebih mahal lagi. Nah, jadi kita harus tahu iki melok haji sing opo. Nek hajine reguler ya jelas suwe. Itu aja. Tapi nek khusus atau yang furoda tadi ya mahal gitu aja. Ya seperti itu modelnya. Lah apa yang dilakukan jamaah haji itu sebenarnya? Jadi jamaah haji itu sebenarnya melakukan hanya 2 pekerjaan. Pertama apa? Haji dan umroh. Umroh atau haji terserah. Kalau kita mendolakan umrohnya, itu namanya haji tamattu. Nama aja ya, haji tamattu. Ini membayar dam. Dam itu apa? Getih gitu. Dam itu artinya getih. Tadi makanya diartikan sana menyembelih kambing. Nah menyembelih kambing ini juga banyak persoalan. Dibohongi kita kadang-kadang. Kumpulkan di maklarnya situ. Kemudian jamaah diperlihatkan belai. Coba hitung semua. Ada berapa? 100 misalnya. Itu belai 5 tapi mari ngono jamaah diajak untuk rekreasi. Wis gak ada cidak sudah ada. Mana saya rekreasi? Tinggal kan dibelai, dijual lagi pada orang lain. Sindikatnya podo ae, tambah nemen. Itu yang terjadi seperti itu di Arab Saudi. Sama. Kita dibohongi. Makanya sebenarnya bayar dam itu bagus ya menurut pemerintah lewat bank. Jadi di sana mungkin itu juga begitu. Mungkin itu akhirnya apa? Mengkoordinir itu. Dam itu harganya lebih murah memang. Tapi gak dibeli. Dibijui tok. Dempoi ini. Nah, seperti itu ya. Nah itu kalau haji tamattu itu mendahulukan umrohnya. Setelah itu haji. Umroh itu kayak apa sih umroh itu? Umroh itu ada namanya, di dalam umroh itu ada tawaf. Tawaf itu ngubengi Ka'bah. Ping 7 dimulai dari Hajar Aswad. Center ya Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Muter ping 7 balik pokok ping 1 dari sini balik mana 1 sampai ping 7 ya. Setelah itu lalu ke tempat sa'i. Tempat sa'i itu tempat Safa dan Marwah. Itu filosofinya dulu itu ketika istri Ibrahim bersama anaknya ditinggal oleh Ibrahim di situ di padang pasir situ. Ditinggal wis nglunyur ditinggal. Ya bunga-bunga wong wedok. Akhirnya tanya, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim mandek noleh. Betul. Akhirnya sang istri itu tahu kalau ini memang perintah Allah, maka dia tidak akan disia-siakan oleh Allah.
Maka dia mondar-mandir, barangkali ada orang bisa minta bantuan. Berangkat dari Bukit Sofa ke Marwah itu sampai 7 kali. Akhirnya Allah berikan pertolongan betul. Sikile Ismail itu gedruk lemah. Muncullah air Zam-Zam. Zoom. Nah, Zam-Zam ini luar biasa itu. Kandungan airnya, mineralnya luar biasa. Tidak ada yang menandingi di dunia ini. Ini banyak dibijui juga. Misalnya jamaah haji yang dapat air Zam-Zam itu kan tidak boleh bawa itu. Sudah disediakan di bis itu dari maktab. Ngono sing jual ya dibijui, njero dikai banyu biasa. Makanya ada orang yang melakukan seperti itu waktu haji, muka air seperti babi, perutnya besar. Akhirnya dia menyadari kesalahannya, dia istighfar di sana, kempes. Nah, itu keajaiban seperti itu. Nah, yang seperti begini ini kita harus tahu dari Safa Marwah itu, kemudian sampai 7 kali, terakhir di Marwah, terus tahallul. Tahallul itu menghalalkan sesuatu yang sebelumnya pakai pakaian ihram itu ada namanya peraturan. Kalau melanggar kena denda. Nah, tergantung kita jujur apa enggak. Memang melanggar di menengah ya karo. Tapi enggak tidak mabrur. Nah, setelah itu tandanya dia tahallul dipotong rambutnya. Itu baru tahallul. Nah, dalam perjalanan sa'i itu sekarang ini sudah dimodifikasi, enak ada pacarnya, kalau dulu tidak ada. Jika berjalan sambil baca Quran, Inna Sofa wal Marwata min sa'airillah paman hajjal baita awi tamaro fala junaka alaihi ayyat tawafa bihima. Wis menika enten tondo nggo nek kepane kencenge lampu sono tembok ijo mlaku ning incik. Nah, itu adalah manasik haji terkait dengan umroh. Nah, setelah selesai itu sudah berarti bisa lepas pakaian ihramnya. Kemudian yang kedua, melakukan haji muasalah juga. Kadang-kadang jamaah kita itu kan pendidikannya beda-beda, pengetahuan tentang manasik juga beda-beda. Akhirnya ketergantungan kepada pembimbing. Lah, yang diharapkan kita itu nanti membimbing jamaah haji itu bisa mandiri. Umpama keselip, gak campur ambek koncone, bisa melaksanakan. Tapi kalau tidak bisa sama sekali, akhirnya tergantung, sulit sekali. Ya. Tanggal 8 Zulhijjah. Itu pemerintah menyarankan untuk pergi ke Arafah. Lah, Arafah itu puncaknya haji. Siapa yang tidak berada di Arafah saat haji, maka hajinya tidak sah karena itu merupakan rukun. Nah, dalam perjalanan sebenarnya Nabi itu tidak seperti itu. Ke Mina dulu. Setelah Mina baru Arafah kemudian ke Musdalifah kembali ke Mina lagi. Tapi itu langsung ke Arafah. Karena apa? Karena menghindari kemacetan. Nah, biasanya Muhammadiyah mesti tanazul. Mesti ke Mina dulu. Lah, ini Mina dulu dalam peraturan tidak bertanggung jawab maktab itu. Tapi kalau maksa ya boleh, tapi kalau ada apa-apa tidak bertanggung jawab. Nah, itu kurang lebih orang itu kalau tanazul itu sekitar 70 ribuan. Banyak kali juga ya. Nah, setelah diberangkat ke Arafah dari pondokan sambil talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Gak karo-karan orangnya melaku mbak bis aslinya podo ae. Tambah cepetan melaku karena bis nggak bisa jalan saking macetnya. Ya, kalau dari sana kemudian menunggu waktu wukuf.
Wukuf itu tanggalnya 9 Dzulhijjah, dimulai dari tergelincir matahari sampai maghrib. Ini waktunya wukuf. Saya dulu itu bersama Pak Mas'ud ya. Kebetulan saya jadi ketua rombongan, Pak Mas'ud juga ketua rombongan. Semua ketua rombongan, podo aja, sama aja. Waktu itu Pak Mas'ud sampai enggak bisa jalan karena apa? Asam urat. Asam urat ada makan godong KSPO tuh teman-teman. Akhirnya dia enggak bisa keluar. Tapi begitu dia keluar, mulai siang sampai maghrib dia kuat untuk wukuf di situ. Sampai kegerewir ngono. Nggih, ngoten. Lah temriku ngenteni tergelincirnya matahari sampai maghrib. Di situ juga ada khutbah wukuf juga. Sholatnya ya apa? Sholatnya di jamak qashar. Jamak qashar itu juga memang substansinya ya. Artinya latar belakangnya itu apa sih? Sebenarnya kesulitan. Orang itu kalau kesulitan, Allah berikan rukhsah. Ya. Makanya di Arab itu ketika dalam kondisi sulit, sholatnya masih tetap qashar. Dua-dua. Tapi ketika sudah longgar, sholatnya sempurna. Berarti substansinya adalah karena ada masalah. Rasulullah sendiri tidak bepergian, juga pernah menjamak sholatnya. Ketika hujan, maghrib sama isya di jamak. Pernah terjadi. Oke, jadi berarti substansinya itu adalah masalah tentang kesulitan. Oke. Nah, kemudian di sana wukuf setelah sampai maghrib, lalu diangkutlah ke Musdalifah untuk mabit. Mabit itu bermalam. Lah itu yang disiasati akhirnya memunculkan hukum namanya murur. Ini saya sendiri nggak tahu sebenarnya, kemarin saya tahunya. Murur ini ternyata ya latar belakang itu tadi mengatasi kemacetan itu bagaimana. Akhirnya dipersyaratkan yang boleh murur itu adalah orang-orang tua, orang risiko tinggi. Pokoknya lah bagaimana dengan petugasnya untuk mengawal itu dibolehkan kalau untuk ada hubungannya dengan yang diangkut itu tadi. Nah, akhirnya jadi masalah juga. Nah, satu berangkat yang kuat-kuat masih di Mina, masih di Musdalifah. Masalah juga itu. Kalau dibiarkan yang ke Mina, tempatnya juga bisa juga nggak tahu. Dari perkataan itu juga jadi masalah. Ada ngomong-ngomong nggak kena, dolei tempatnya mubeng sampai hampir siang udah ada. Habis setelah ada istighfar, tahu-tahu di depannya tempatnya. Banyak peristiwa yang seperti itu. Oke, setelah di Mina, di Musdalifah, yang murur terus, yang kuat tetap di situ untuk mencari kerikil. Tapi kerikil sekarang sudah disediakan. Sak kantongi, enak ya. Sediakan, tinggal kita praktek saja. Lalu berangkat ke Mina. Setelah ke Mina, masuk pondokan di situ, lah pondokannya seperti itu seseknya. Lalu keluar sambil membawa batu 7 untuk dilemparkan